Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Ramadan sebagai penghulunya bagi bulan-bulan yang lainnya dan melipat gandakan pahala di dalamnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diturunkan Al-Qur'an kepadanya sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai rahmat dan sebagai obat penyembuh bagi manusia. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman dengan kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh maghfirah, bulan di mana diturunkan oleh Allah Al-Qur'an sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sebelum Ramadan beliau senantiasa mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan doa yang selalu diajarkan oleh beliau. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ramadan adalah ibarat tamu yang istimewa. Maka sudah selayaknya kita sebagai tuan rumah untuk menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita serta berupaya untuk memuliakannya. Contoh, seandainya rumah kita kedatangan seorang presiden atau pejabat tinggi lainnya, niscaya kita akan direpotkan untuk menyambutnya. Maaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita siapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan agar kita sukses mendapatkan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tanamkan niat dengan kuat. Menanamkan tekad yang disertai niat yang ikhlas. Itu sangat kita butuhkan. Karena sesungguhnya kita masih melihat ada di antara saudara-saudara kita yang menyambut bulan Ramadan itu hanya dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif belaka. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jaminan ampunan bagi orang-orang yang mempersiapkan dirinya dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Sebagaimana beliau bersabda dalam hadisnya, "Man shoma ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Ketika seorang hamba dia mulai tenggelam kepada kehidupan dunia ini, dia terjerumus kepada perbuatan dosa dan tenggelam dalam kemaksiatan-kemaksiatannya, maka Ramadan datang sebagai sarana untuk menyadarkan kita. Karena sesungguhnya manusia pastilah pernah melakukan perbuatan dosa. Mana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'iha at-tawabun." Sesungguhnya setiap manusia pastilah melakukan perbuatan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa dialah orang-orang yang bersegera untuk bertaubat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu persiapan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan jasmani dan rohani kita. Menahan diri untuk tidak makan dan minum seharian penuh selama sebulan tentu akan memerlukan kekuatan fisik yang tidak sedikit. Hal ini tentu membutuhkan kondisi yang sangat prima sehingga kita dapat memanfaatkan Ramadan dengan penuh optimal. Ya, kita dapat memanfaatkan Ramadan dengan penuh optimal dengan cara melakukan puasa sunnah. Itu adalah satu cara untuk melatih diri kita untuk menyambut Ramadan. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa selama 1 bulan penuh, melainkan di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa sunnah lebih banyak dari bulan Sya'ban. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah di antara hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan agar kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala pembebasan dari api neraka. Selamat menyambut bulan suci Ramadan 1434 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Ke kota Medan naik delman. Kita sambut Ramadan dengan penuh keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.